Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini kita akan mempelajari materi IPA, melanjutkan materi minggu yang lalu yang disampaikan oleh Ibu Padilla Fitrinasari masih mengenai energi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai makanan sebagai sumber energi. Oke, makanan sebagai sumber energi. Mungkin kalian ketahui bersama bahwasanya setiap hari kita pasti melakukan aktivitas yang namanya makan, baik itu sarapan pagi, makan siang, maupun makan malam. Mungkin kalian tanpa sadari, apa sih manfaat kalian makan setiap hari yang kalian lakukan sehari dalam 3 kali tersebut? Nah, pada hari ini kita akan membahasnya mengenai makanan sebagai sumber energi. Jadi tidak semua makanan itu sebagai sumber energi, ada beberapa jenis makanan yang di dalamnya sebagai sumber energi. Nanti kita bahas pertama yaitu karbohidrat, kemudian ada lemak dan sebagainya. Oke, kita bahas dahulu mengenai pengertian atau makanan sebagai sumber energi tersebut. Sumber energi utama pada manusia adalah makanan. Sama seperti pada kendaraan, mereka sumber energinya ada solar, pertalite, pertamax, premium dan sebagainya. Kalau pada manusia adalah makanan. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon dan merupakan sumber utama energi bagi manusia. Sumber utama energi bagi manusia, ingat ya. Jadi karbon itu merupakan sumber utama energi bagi manusia. Contoh dari karbohidrat ada beras yang kita makan setiap hari menjadi nasi, jagung, gandum, umbi-umbian, dan buah yang rasanya tentunya manis. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk di dalamnya kalian belajar, bermain, berolahraga. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun oleh unsur-unsur karbon. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun oleh unsur-unsur karbon. Nama karbohidrat sendiri dipakai dalam senyawa tersebut karena dalam rumus kimianya atau rumus empirisnya berupa C6H2NON atau bahasa kimia yang lainnya adalah CN dalam kurung H2O tutup kurung N. Artinya muatan N ini adalah muatan dari atom molekul dari karbon, 2N atom molekul dari H, dan N ini muatan atom dari O. Makanan yang mengandung karbohidrat antara lain beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, telur, buah yang rasanya manis, sayuran hijau, sagu, roti, dan masih banyak lagi. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori. Bapak ulangi, 1 gram karbohidrat artinya dalam karbohidrat itu kalau beratnya 1 gram itu nilainya sama dengan 4 kilokalori. Sangat banyak sekali 4 kilokalori. Manfaat karbohidrat bagi tubuh. Yang pertama, menyediakan energi bagi tubuh, memberikan rasa kenyang, dan masih banyak lagi. Dampak bila kekurangan karbohidrat. Yang pertama, kerusakan jaringan, kekurangan glukosa dalam darah, marasmus, busung lapar, tuh awas tuh, banyak makan tapi karena dia kekurangan karbohidrat, maka namanya penyakit marasmus atau busung lapar. Bukan karena nggak makan, tapi karena kekurangan dari karbohidrat tadi. Karena karbohidrat di dalamnya terkandung namanya glukosa. Dan masih banyak lagi. Kemudian dampak bila kelebihan karbohidrat tuh dalam tubuh kita tidak boleh kekurangan dan juga tidak boleh kelebihan. Harus pas sesuai di dalam tubuh kita. Tidak boleh terlalu kenyang dan juga tidak boleh lapar. Kan dalam suatu kajian ilmiah, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum
kenyang. Artinya kita menjaga kesehatan kondisi tubuh kita, kaitannya dengan kekurangan ataupun kelebihan dari zat karbohidrat. Dampak bila kelebihan karbohidrat: memicu penyakit jantung, diabetes. Ada yang tahu apa sih diabetes? Oke, diabetes itu bahasa lainnya adalah kencing manis, atau dalam bahasa ilmiah adalah diabetes mellitus. Kencing manis. Itu berbahaya sekali. Kalau kita terluka sedikit saja, luka tersebut bisa membesar. Kalau tidak ditangani secara intensif, maka bisa dapat diamputasi. Kemudian metabolisme tubuh terganggu dan masih banyak lagi. Kemudian setelah karbohidrat, yang berikutnya adalah sumber energi berikutnya adalah protein. Protein adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kadang fosfor dan sulfur. P itu fosfor, S itu sulfur. Protein berfungsi sebagai sumber energi, pembangun jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Pengganti sel tubuh yang rusak artinya ketika kalian mengalami luka, kemudian menjadi korengan, kemudian kulitnya kembali lagi seperti semula, itu karena fungsi dari protein di dalam tubuh kita yang mengalami metabolisme. Di situ fungsi protein luar biasa sekali bekerja. Protein ada dua jenis, yaitu yang pertama protein nabati dan yang kedua protein hewani. Artinya protein nabati itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan nabati, dan protein hewani artinya protein yang berasal dari hewan. Protein nabati di sini definisinya atau pengertiannya adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya gandum, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Ingat ya, nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, dan susu. Kalau tadi kita membahas manfaat dari karbohidrat, sekarang kita membahas mengenai manfaat protein bagi tubuh manusia. Sebagai enzim, sebagai alat pengangkut dan penyimpan untuk penunjang mekanis, sebagai pertahanan tubuh dan imunisasi pertahanan tubuh, sebagai pengendalian pertumbuhan, membentuk jaringan pada tubuh dengan kandungan asam aminonya, membantu dalam proses penyembuhan luka. Tuh, ketika kalian luka, di situ fungsi protein untuk membantu dalam proses penyembuhannya, dan masih banyak lagi. Kemudian dampak bila kekurangan protein: kelelahan, apati. Apati itu kurangnya emosi atau motivasi atau entusiasme, semangat. Artinya kalau kekurangan protein, semangat kalian atau motivasi kalian bisa berkurang. Kemudian secara medis bisa gagal hati dan masih banyak lagi. Kemudian dampak bila kelebihan protein: yang pertama bermasalah terhadap ginjal, kemudian bisa mengakibatkan rematik, pengasaman darah, osteoporosis atau dalam bahasa kitanya adalah pengeroposan tulang. Nah, awas kalau sudah keropos tulang dalam tubuh kalian, karena dalam tubuh kalian, kerangka tubuh kalian terdiri dari berbagai macam penyusun tulang. Kalau sudah keropos, nanti akibatnya sangat fatal bagi kita sendiri, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang lemak. Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Sama seperti pada protein, lemak ada dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Yang pertama kita bahas mengenai lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan. Sama tadi, protein nabati berasal dari tumbuhan, lemak nabati juga berasal dari tumbuhan. Contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Sedangkan lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Contohnya keju, kuning telur, mentega, dan sebagainya. Lemak berfungsi sebagai yang pertama sumber energi. Tadi selain karbohidrat, protein, lemak juga sebagai sumber energi.
1 gram lemak itu beratnya sama dengan 9 kilokalori. Lebih tinggi daripada karbohidrat. Kalau karbohidrat tadi 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori. Kalau pada lemak lebih tinggi. 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian fungsi lemak lainnya adalah pelindung organ-organ tubuh yang penting dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Itu fungsi dari lemak. Nah, manfaat lemak bagi tubuh manusia. Yang pertama, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh yang penting sebagai bantalan lemak. Nah, seperti pada teman-teman kita atau pada manusia-manusia tertentu, bila tubuhnya terlalu banyak lemak maka tampaknya akan gemuk. Nanti kita bahas kalau kekurangan bagaimana, kalau kelebihan juga bagaimana, di sini ada juga. Kemudian pelindung tubuh dari suhu yang rendah sebagai pelumas, memberikan rasa kenyang. Tuh, yang memberikan rasa kenyang itu kalau dalam tubuh kita salah satunya adalah fungsi atau manfaat dari lemak. Kemudian untuk kesuburan dan masih banyak lagi. Kemudian dampak bila kekurangan lemak dapat mengakibatkan perubahan pada komposisi. Ulangi, dampak bila kekurangan lemak mengakibatkan perubahan pada komposisi asam lemak di berbagai jaringan. Lemahnya penyerapan vitamin, depresi atau tekanan, daya ingat yang lemah, sulit untuk konsentrasi, tubuh akan selalu kedinginan, dan masih banyak lagi. Jadi salah satu dampak bila kekurangan lemak yaitu depresi atau tekanan. Jadi kalian dalam tubuh kalian tidak boleh terlalu berlebihan, juga tidak boleh kekurangan lemak, karena akan mempengaruhi tingkat daya ingat yang lemah maupun tekanan. Kemudian dampak bila kelebihan lemak. Yang pertama, gagal jantung, penyakit jantung dan stroke, gangguan lemak darah, tekanan darah tinggi, hipertensi, obesitas. Obesitas itu kegemukan yang berlebihan, dan masih banyak lagi. Artinya kita menyadari bahwa tubuh kita, kapasitas tubuh kita tidak boleh kekurangan dan juga tidak boleh kelebihan, baik karbohidrat, protein, maupun lemak. Tadi sudah kita bahas satu persatu bagaimana bila kita kekurangan karbohidrat, kekurangan protein, kekurangan lemak. Pun demikian, bila kita kelebihan karbohidrat, kelebihan protein, maupun kelebihan lemak, pun tubuh kita akan mengalami kondisi yang tidak sehat. Jadi mari bersama-sama kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan selalu menakar, mengetahui kondisi tidak boleh kekurangan maupun tidak boleh kelebihan dalam makanan, apalagi apa yang kita pelajari hari ini mengenai karbohidrat, protein, dan lemak adalah sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Di bagian bawah ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ada 4 soal dalam bentuk uraian atau esai. Soal yang pertama, sebutkan ciri-ciri makanan sehat. Minimal 4. Ulangi, yang pertama, sebutkan ciri-ciri makanan sehat minimal 4, boleh lebih dari 4, tidak boleh kurang dari 4. Yang kedua, sebut dan jelaskan jenis karbohidrat pada bahan makanan. Silakan, boleh kalian buka referensi di Google atau mencari buku referensi yang lain. Kemudian yang ketiga, sebutkan minimal 3 fungsi dari vitamin. Sengaja vitamin ini tidak Bapak bahas di materi kita pada hari. Kalian bisa membaca literatur yang lain, karena makanan-makanan tersebut tidak hanya mengandung karbohidrat, protein, lemak seperti yang kita bahas, juga mengandung vitamin dan mineral. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mengetahui fungsi vitamin 3. Yang terakhir, nomor 4, apa manfaat dari pola makan sehat? Apa manfaat dari pola makan sehat? Silakan tugas ini nanti kalian kerjakan di kertas 1 lembar, tulis nama dan kelas yang jelas, dikirim lewat WA, kemudian paling lambat dikumpul pada hari Rabu 27 Januari 2021 pukul 12.00. Lebih dari itu mungkin tidak akan Bapak terima lagi tugas dari 4 soal yang Bapak berikan pada hari ini.
Demikian Bapak Ari pertemuan kita hari ini. Bapak Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.